Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bis sholati allati tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kutum kali ini saya akan menyampaikan tema tips sholat tepat waktu di tengah tugas sekolah. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Uwais. Saya mengajar di SMK Islam Al-Amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sesungguhnya sholat adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, ayul amal ahabbu ilallah?" Wahai Nabi, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, as-sholatu ala waktiha, yaitu sholat yang dikerjakan tepat pada waktunya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana caranya kita dapat mengerjakan sholat tepat pada waktunya di tengah tugas sekolah? Di sini saya akan memberikan tips-tips bagaimana agar supaya tugas sekolah dapat selesai tanpa meninggalkan kewajiban ibadah sholat. Tips yang pertama yaitu buatlah jadwal khusus. Atur jadwal, sisipkan waktu istirahat bertepatan dengan waktu sholat agar supaya sholat ini tidak mengganggu aktivitas pembelajaran. Dan tips yang kedua, siapkan sarana ibadah sholat seperti mukena, sarung, atau celana yang suci di tempat yang dekat dengan tempat belajar, supaya pada saat tiba waktunya sholat kita dengan mudah untuk mengambil sarana ibadah untuk sholat tersebut. Dan tips yang ketiga, jaga konsistensi sholat. Tanamkan niat yang lurus bahwa tugas sekolah adalah ibadah. Menjalankan tugas adalah ibadah dan sholat adalah kewajiban yang utama. Dan tips yang keempat yaitu carilah teman atau lingkungan yang mendukung. Temukan teman yang juga menjaga sholat agar supaya nanti bisa saling mengingatkan pada saat tiba waktunya sholat.
Dan tips yang kelima yaitu segera berwudu pada saat adzan sudah berkumandang. Hentikan aktivitas belajar sejenak. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ceritakan ada seseorang yang berprofesi sebagai tukang. Pada saat dia mengangkat palu atau menancapkan bur ke dalam kayu dan dia mendengarkan suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, palu itu langsung dilepas. Bur yang ditancapkan ia tinggalkan. Dia langsung berdiri bergegas untuk melakukan atau mengerjakan sholat. Dan tips yang terakhir yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi kemudahan di dalam menjalankan ibadah sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda pada salah satu seorang sahabat, apabila kamu selesai menjalankan sholat, jangan lupa untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati au kama qala. Apabila kamu selesai sholat, maka berdoalah, ya Allah, berilah saya pertolongan agar supaya saya dapat berzikir kepadamu, agar supaya saya dapat mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, dan agar supaya saya bisa beribadah dengan baik kepadamu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup sekian kultum pada hari ini dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, mohon afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.